Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, bentuk bilangan pecahan itu bagaimana sih? Bentuk bilangan pecahan itu adalah A per B, yang mana A-nya adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. A dan B ini adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya macam-macam bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan keempat pecahan persen. Yang pertama, pecahan biasa. Mari kita buka ya. Bagaimana sih bentuk pecahan biasa? Pecahan biasa itu pembilangnya akan selalu lebih kecil dari penyebutnya. Nah, kayak gini nih contohnya A per B. Maka A-nya akan selalu lebih kecil daripada B. Oke, kita kembali ya. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana sih bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran, pembilangnya akan selalu lebih besar dari penyebutnya. Contohnya jika A per B, maka A-nya akan selalu lebih besar daripada B. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Dan yang ketiga nih, pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5. Contoh yang lain adalah 1,75. Dan contoh yang ketiga 2,125. Pokoknya pecahan yang ada komanya itu disebut pecahan desimal. Oke, kita menuju ke pecahan yang keempat ya, yaitu pecahan persen. Nah, kalau pecahan persen itu pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Kayak gini nih, A persen itu berarti A per 100. Contohnya yaitu jika 25% maka 25 per 100. Kalau 35% yaitu 35 per 100. Benar sekali ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya mengubah pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama ya, pecahan campuran. Nah, contohnya jika A, B per C, itu jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, A dikalikan C ditambah B per C. Nah, contohnya ini nih, 3 1 per 2. 3 dikali 2 ditambah 1 per 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jawabannya 7 per 2. Selanjutnya, pecahan desimal. Contohnya jika bentuknya A, B. Nah, jika satu angka di belakang koma itu akan ditulis per 10. Jadinya seperti ini, AB per 10. Kalau contoh lain nih, dua angka di belakang koma, A, B, C. Jadi setelah koma itu ada dua angka ya, sehingga ABC per 100. Kalau dua angka adalah per 100. Contohnya nih, kalau 0,5 dirubah ke bentuk pecahan biasa berarti 5 per 10. Ya, 5 dikali 1 per 10 sama dengan 5 per 10. Kalau 1,75 karena ada dua angka di belakang koma, sehingga 1,75 dikali 1 per 100. Hasilnya adalah 175 per 100. Yang selanjutnya, pecahan persen. A persen itu dapat kita tulis A per 100 pada bentuk pecahan biasa. Nah, kalau contohnya 25% itu sama dengan 25 per 100. 25 per 100 dapat kita sederhanakan, yaitu yang atas dibagi 25, yang bawah dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1 dan 100 dibagi 2 4. Nah, sekarang membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan untuk penyebutnya sama, yaitu cukup
pilih pembilang yang besar. Contohnya ini, 1/3 dibandingkan 2/3, maka yang lebih besar adalah 2/3. Kenapa? Nah, karena 1 itu lebih kecil dari 2, maka hasilnya adalah 1/3 lebih kecil dari 2/3. Yang selanjutnya, penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, kalau seperti ini gimana nih penyebut sama pembilangnya berbeda? Yaitu kali silang antara pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/4 dibandingkan dengan 1/6 dikalikan silang seperti ini. Nah, jadinya 1 dikali 6 dibandingkan dengan 1 dikalikan 4. Maka 1 kali 6, 6, 1 kali 4, 4. 6 dibandingkan 4. 6 dan 4 yaitu lebih besar 6. Karena 6 lebih besar dari 4, maka 1/4 lebih besar dari 1/6. Selanjutnya, jika pembilangnya sama, maka cukup pilih penyebut yang kecil saja. Contohnya ini, 1/3 sama 1/4. Pembilangnya sama nih, sama-sama 1. Nah, penyebutnya yang berbeda. Ada 3, ada 4. Di sini, penyebutnya yang lebih kecil. Nah, penyebutnya yang lebih kecil adalah 1/3. Sehingga 1/3 lebih besar daripada 1/4. Karena 4 lebih besar daripada 3. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan, maka bandingkanlah bilangan pecahan di bawah ini. Oke, 3/5, 2/4, 8/24, 6/24, dan 1/6 dibandingkan dengan 1/4. Untuk yang A, 3/5 dibandingkan dengan 2/4. Kita kali silang nih. 3 dikalikan dengan 4 dibandingkan dengan 2 dikalikan dengan 5. 3 kali 4 adalah 12. 2 kali 5 adalah 10. 12 lebih besar daripada 10. Maka jawabannya 3/5 lebih besar dari 2/4. Oke, yang selanjutnya yang B, 8/24 dibandingkan dengan 6/24. Nah, ini kan penyebutnya sama nih. Tadi kalau penyebutnya sama gimana? Cari pembilang yang lebih besar. Karena 8 lebih besar daripada 6, maka 8/24 lebih besar daripada 6/24. Selanjutnya yang C, 1/6 dibandingkan dengan 1/4. Kalau pembilangnya sama, maka kita harus memilih penyebut yang lebih kecil. Nah, penyebut yang lebih kecil tuh kan ada penyebut 6 dan 4. Yang lebih kecil adalah yang 4. Sehingga 1/6 lebih besar, 1/6 lebih kecil daripada 1/4. Paham ya anak-anak? Ya kan bilangan pecahan. Nah, mengurutkan bilangan pecahan ini, yang pertama menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sama, setelah itu baru mengurutkan pembilang. Nah, urutan pembilang itu adalah yang disebut dengan urutan pecahan. Di sini ada 3 pecahan ya anak-anak. Ada 3/4, 1/6, dan 2/3. Kita samakan dulu nih penyebutnya. Karena KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12, maka kita samakan ya anak-anak penyebutnya semua menjadi 12. Yang pertama, 3/4 sama-sama dikalikan 3, hasilnya adalah 9/12. Pecahan yang kedua, 1/6 sama-sama dikalikan 2, jawabannya adalah 2/12. Sedangkan pecahan yang ketiga yaitu 8/12. Kan ini penyebutnya udah sama nih. Jadi kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Kita urutkan dari yang terbesar ya anak-anak. Nah, pembilangnya ada 9, ada 2, dan ada 8. Jadi jika kita urutkan 9 dulu, baru 8, baru 2. Maka urutannya adalah 3/4, 2/3, dan 1/6. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Urutan
bilangan pecahan berikut ini dari yang terkecil. 2/3, 4/9, 2/27, dan 1/3. Kita cari KPK-nya dulu ya, dari penyebut-penyebutnya. Ada penyebut yang 3, 9, 27, dan 3. Nah, kita cari KPK-nya nih. KPK-nya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 27. 2/3 sama-sama dikali 3. 2 dikali 9, 3 dikali 9, hasilnya adalah 18/27. 4/9 sama-sama dikalikan 3 supaya menimbulkan penyebut yang angkanya 27, menghasilkan 6/27. Dan yang terakhir 2/27. Nah, ini penyebutnya udah 27 nih. Jadi, langsung saja ya, kita tidak usah dikalikan dengan apapun, sama dengan 2/27. Dan yang keempat, 1/3 sama-sama 1 dikali 9, 3 dikali 9, maka hasilnya adalah 9/27. Kan kita mengurutkan dari yang terkecil ya, maka 2 lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 9, dan lebih kecil dari 18. 2, 6, 9, dan 18 adalah pembilang dari pecahan-pecahan tersebut ya anak-anak. Maka urutan dari yang terkecil yaitu 2/27, selanjutnya 4/9, selanjutnya 1/3, dan yang terakhir 2/3. Oke, terima kasih anak-anak telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.